Ya, Bang Suardin, kembali lagi di obrolan kita yang kesekian kali Bang. Udah lupa Bang ya karena banyaknya. Dan juga kami ya kita memohon maaf Bang ya kepada teman-teman dimanapun berada nih Bang. Karena teman-teman, Bang Suardin lagi ada kegiatan yang cukup padat. Mempersiapkan masa depan untuk menjemput sebuah takdir yang lebih baik. Masya Jadi Allah. kayaknya memang itu waktu yang nggak bisa diganggu. Makanya beberapa minggu ini kita absen dulu. Memang sudah banyak yang nanyain Bang. Tadi kayak Bang Ir nanyain gimana podcast, ada apa episode selanjutnya. Jadi memang udah ada rupanya penonton setia kita Bang, walaupun itu nggak banyak Bang. Gitu dia. Walaupun sebenarnya dia nggak terlalu setia. Iya. Oke Bang, jadi hari ini Bang, karena ini kan isu lagi agak apa ya, hangat lah Bang untuk kalangan anak muda, yaitu CPNS Bang. Ah, Nah ini kayaknya menarik Bang, karena Abang kan juga salah satu ASN di Aceh Singkil yang sudah berjibaku juga berjuang Bang kan untuk bisa lulus ASN Bang. Jadi kami nih Bang yang masih baru-baru, yang masih ingin mencoba atau mungkin kayak aku lah mungkin nanti coba Bang kan. Tapi kan pertama kali nih Bang. Kira-kira apa sih Bang gambarannya dulu nih Bang? ASN tuh kemudian bagaimana caranya untuk mendaftar, habis itu kayak apa sih persiapan Abang kemarin by experience Abang sih? Oh, yang bisa di-sharing ke teman-teman nih. Kalau formatnya kayak di YouTube kan banyak nih Bang. Ini by experience Abang gitulah. Yang mungkin bisa Abang ceritakan kepada teman-teman Bang. Oke, baik. Terima kasih Mas Dian yang selalu konsisten, selalu semangat untuk menggelar podcast ini. Bahkan disampaikan di sini juga ada beberapa kali saya yang berhalangan tidak bisa podcast karena kadang sampai pulang malam ya. Nah, kali ini Mas Dian kemudian membawa materi atau isunya itu pembahasannya seputaran seleksi CPNS tahun 2024. CPNS sama CSN tuh sama Bang ya? Sama, Oh, sama kurang ya? lebih sama karena gini, per hari ini tuh undang-undangnya itu udah sama, yaitu undang-undang ASN ya. ASN itu ada P3K dan ada PNS. Jadi apapun itu, jadi ini kan include nanti ya CASN ya. Dalam sistem pendaftaran itu, aplikasinya itu, websitenya itu yang dari BKN itu seleksi CASN ya kan, yang di situ untuk P3K dan juga PNS. Jadi Mas Dian, secara garis besar bahwa seleksi CPNS itu memang diperuntukkan bagi siapapun yang memenuhi syarat secara kualifikasi pendidikan, kemudian usia dan mengikuti tahapan ujian ya kan, sehingga nanti ujung-ujungnya dinyatakan lulus menjadi seorang ASN. Nah, untuk untuk sebagai pengantar. Tapi sebelumnya kayaknya menarik nih Bang. Apa itu? Sebelum kita masuk ke gimana pengalaman Abang, kita kayaknya bicara dari hal benefitnya ke Abang. Apa sih yang jadi ASN nih Bang? Nah sebelum kita nanti bisa ke bagaimana cara Abang mendapatkan itu Bang. Ya, kalau keuntungannya jelas pertama secara finansial, keuangan, kita ada mendapatkan pendapatan tetap yang diberikan oleh negara atas pengabdian kita sebagai PNS, itu satu. Kemudian menjadi PNS juga sebagai tempat memberikan karya, memberikan dedikasi pengabdian untuk pembangunan daerah, untuk kemasyarakatan itu. Jadi secara ekonomi kita dibantu, kemudian secara kesempatan kita berkesempatan memberikan pengabdian kepada bangsa, kepada negara. Itu Mas Dian sih. Berarti memang akses kita untuk mengabdi itu dapatlah di situ Bang ya. Bisa mengekspresikan segala ide-ide kita untuk pembangunan masyarakat Bang ya. Betul. Iya. Lalu Bang gimana nih Bang proses Abang menuju ke sana nih Bang? Ya, saya sudah 3 kali lah Mas Dian ya. 3 kali Bang? Ya, mengikuti CPNS ya. Mengikuti CPNS itu ada 3 kali. Ketika sedang kuliah sekali, dan pasca tamat itu 2 kali. Nah, yang ketiganya itu lulus itu di dalam ini ya, di Kabupaten Singkil.
tujuannya. Hmm. Nah, yang sebelumnya itu di Kemenkumham satu, yang keduanya itu di Bawaslu. Kalau cerita pengalaman Mas Dian, ya kenapa pengen menjadi itu tadi PNS tadi ya karena semangat ini ya, pengen ya pertama mendapat penghasilan, kedua kesempatan pengabdian. Nah, di awal-awal yang pendaftaran pertama itu mengikut seleksi di tahun berapa itu ya, 2018 itu ya pengen menjadi seorang penjaga tahanan gitu dengan ijazah SMA. Oh, masih pakai ijazah SMA berarti Bang? Ya. Dan itu kalau nggak salah saya skor dia kan ada itu skor SKD untuk apa ya, tes kompetisi dasar ya, tes pertama SKD. Dan kalau seingat saya itu saya skornya itu di atas passing grade, cuman semua ya cuman karena ada ini ya, ada perankingan tidak memenuhi syarat untuk ikut berjuang di SKB. Kemudian di percobaan yang kedua, formasi yang ada di Bawaslu, ikut SKD dan lulus passing grade, kemudian mengikuti tahap kedua yaitu SKB ya kan. Di SKB disatuin nilai secara nasional, ternyata belum rezeki. Nah, kemudian yang terakhir di Aceh Singkil mengambil formasi analis perlindungan perempuan, itu bersaing sekitar 31 orang di formasi yang sama, diterima 1 orang. Wih, berarti saingannya ada 30. 30 berarti kita jatuhkan Bang ya, 1:30 ya. Ya, 30 saingan secara itu ya untuk mendapatkan kelulusan itu. Nah, dan di SKD alhamdulillah pada saat itu peringkat 1 skornya untuk formasi itu ya kan. Kemudian di SKB juga begitu, sehingga ketika digabung tetap peringkat 1. Yang 1 diterima itu alhamdulillah diberikan ke kita Mas Dian gitu. Berarti perjuangan Abang untuk mendapatkan posisi ASN itu bukan sekali coba aja Bang ya, ternyata butuh perjuangan ekstra juga Bang ya. Ya betul 3 Mas Dian. kali ya baru jebol Bang ya. Itu kayak mana Bang? Apakah Abang kemudian belajar dari ketika pertama kesalahanku di sini sehingga bisa ditahu ini Bang, di-share ke teman-teman Bang kan, biar tidak mengulangi kesalahan yang sama itu Bang. Ya betul Mas Dian. Jadi dengan 3 kali mengikuti CPNS itu ujiannya itu ya kan, tentu setiap prosesnya itu dijadikan pengalaman, pelajaran. Kemudian mengevaluasi di mana kekurangan, di mana kesulitan, sehingga jika ada kesempatan selanjutnya itu bisa tertutupi berdasarkan pengalaman itu tadi. Itu sih Mas Dian. Contohnya Bang, contoh yang Abang pelajari, misal aku kemarin di sini loh kurangnya, kemudian Abang tutupi di kedua dan ketiga tuh Bang. Ya, kalau secara substansi mungkin payah ya, karena saya dari 3 percobaan itu kan semuanya beda formasi beda formasi. Namun secara secara teknis lah, ya kan, secara teknis lebih ke ini ya, lebih ke fokus, tenang ya kan, itu ya. Pada saat ujiannya Bang? Ya, pada saat ujian kita tenang, fokus ya kan. Kemudian pola belajar tentu barangkali ada yang harus diubah. Seperti saya yang di tes ketiga ini Mas Dian, yang terakhir itu pola belajar saya itu saya ubah dengan yang sebelumnya itu. Yang terakhir itu saya buat pola belajarnya itu 1 hari itu 1 jam belajar. 1 hari wajib 1 jam? Iya, wajib 1 jam itu seminggu sebelum SKB. Seminggu sebelum itu masih 1 jam Bang ya? Iya, 1 jam seminggu sebelum SKB, 1 jam per hari itu belajar, dan disiapkan 1 hari sebelum ujian itu masa tenang. Saya nggak ada belajar lagi, saya nggak mau pikirin ujian, ya kan. Saya pengen fokus, santai, apa mau saya buat, main game ya kan. Sehingga di hari H pelaksanaan ujian, ya alhamdulillah pada waktu itu materi-materi ujian SKB itu lengket sih menurut saya Mas Dian. Di SKD-nya tuh Bang? Kalau di SKD ya banyak belajar umum lah. Umumnya Bang, Mas Dian. Atau di YouTube, bisa di YouTube untuk metode belajar Abang gimana nih Bang? Untuk bisa di-share ke teman-teman Bang. Ya, ketika mau tidur saya kadang baca kayak Wikipedia mungkin mengenai wawasan kebangsaan gitu. Ya, wawasan kebangsaan.
sejarah bangsa, ya kan. Anggap pengen tahu lah Indonesia ini ya, kurang lebih gitu. Kemudian di YouTube ya, kalau yang TIU ya, yang apa eksak ya, matematika numerik sains gitu, Bang, ya, yang numerik itu di YouTube, cara cepat menjawab, cara mudah menjawab, itu saya belajar juga di YouTube, Mas Yan. Berarti itu bimbel kalau mau tidur bimbel nggak ada. asli nggak ada bimbel, Asli Bang? nggak ada bimbel, tapi bukan untuk menjadi saran ya. Bimbel itu silakan, karena kan tergantung gimana orang ini ya menangkap informasi, menangkap apa ya, pemahaman. Jadi kalaulah apa ya, dengan YouTube bisa menangkap, bisa mencerna, ya udah itu, Mas Yan. Senyaman dia belajar gimana? Iya, karena belajar itu memang harus gitu biar lengket ya, Mas Yan. Oke. Ini terakhir nih, Bang. Ini kan udah mau buka nih, Bang, kan. Kemarin kok nggak salah input terakhir diundur, Bang. Tapi yang jelas pada tahun ini, Bang, kan. Kira-kira saran Abang untuk anak-anak muda lah ini, Bang, yang ingin mau daftar, itu apa yang dipersiapkan dari sekarang nih, Bang? Secara gambaran besar lah, berdasarkan pengalaman Abang, mungkin riset, jadwal segala macam, gimana, Bang? Betul. Ya, yang pertama tentu kita harus tahu informasi, Mas Yan. Tahu informasi kapan jadwal, kemudian kapan dibuka, ya kan. Kemudian tahu aturannya, administrasinya ya. Berkas apa yang harus disiapkan, ya kan. Sampai nanti lebih detailnya itu ukuran sama kualitas file, ya kan. Oh, itu sedetail itu diperhatikan, Bang, ya? Sedetail itu. Apalagi kan kadang persoalan kecil, materi yang sama dipakai di 5 berkas misalnya. Itu nggak bisa, Bang, ya? Nggak bisa, dia satu materi itu satu berkas gitu. Hal sederhana gitu ya. Kemudian kayak apa ya, kesiapan itu tadi, karena setelah nanti kita tahu info, kita tahu syarat berkas administrasi, kemudian selanjutnya kesiapan untuk SKD. SKD itu ini ya, dasarnya, langkah awal kita, ya, Bang, ujian dasarnya CPNS itu kalau apa ya, masa saya itu ada 3 itu, tiga apa ya, 3 cabang ya, TIU, TWK sama TKP. Nah, setelah itu nanti apa ya, setelah pengumuman administrasi, ya manfaatkan kesempatan itu dengan santai untuk belajar. Jangan juga tertekan untuk belajar ya, karena itu masih ada space waktu itu, Mas Dian. Setelah pengumuman administrasi dinyatakan lulus ADM, belajar SKD itu secara pelan-pelan, secara apa ya, rutin, santai, ya kan, enjoy. Udah, ketika mengikuti ujian insya Allah mudah. Nah, ketika SKD nanti, kemudian tunggu pengumuman, misal lulus, ya udah menuju SKP pun belajarnya santai. Ada waktu ruang itu, waktu space kosong menuju hari H gitu. Hal yang paling tidak jangan dilakukan lah, Bang, bagi yang ingin daftar, Bang. Mungkin gugup, khawatir segala macam, atau bermalas-malasan atau gimana tuh, Bang? Iya, Abang lihat selama ini banyak orang gagal tuh, Bang, atau berdasarkan pengalaman Abang? Ya, sebenarnya kita percaya gini, Mas Jan ya, semua sedang berusaha, semua belajar kan. Balik lagi itu bicara rezeki ya. Bukan berarti orang yang gagal juga itu nggak pandai ya, nggak pintar, bukan gitu. Karena memang di situ ada ya kesempatan dan rezeki itu kepada siapa. Semua belajar, semua punya niat baik. Saya percaya itu, Mas Yan kan. Nah, ya intinya tetap yakin apa ya, yakin kita ini bisa diberikan rezeki itu, kemudian yakin kita bisa mengusahakan itu, kemudian kita harus yakin kita niatnya baik. Kalau udah itu, insya Allah adalah rezeki untuk kita, gitu, Mas Yan. Oke, Bang Suardin, terima kasih, Bang, udah 13 menit, teman-teman. Jadi itulah, teman-teman, silahkan persiapkan diri. Tapi saya ingin sharing sedikit, teman-teman. Saya walaupun dekat sama Bang Suardin, kami sering ketemu, tapi saya tuh nggak pernah menanyakan masalah perjalanan beliau masuk ASN. Karena pasti beliau akan marah tuh. Misal, Bang, gimana cara daftar ASN? Beliau akan marah karena di tengah transformasi teknologi nih, Bang, kan informasi banyak, masa aku masih nanya lagi? Ya, harusnya mencari. Nah, itulah. Dari situ nilai kesungguhan itu terasa. Iya. Jadi mungkin ini bisa teman-teman apalah ya, dapatkan pengalaman dari Bang Suardin. Coba sekarang kalau serius cari informasi, gali terus, persiapkan diri. Oke, teman-teman, jangan lupa saksikan selanjutnya ngobrol pinggiran. Oke.